Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar pengantar teori ekonomi mikro. Nah, ini adalah pendahuluan dari teori ekonomi mikro. Apa sih yang dimaksud ekonomi itu? Nah, ilmu ekonomi itu apa sih? Nah, economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Jadi, ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana societies itu adalah masyarakat menggunakan sumber daya yang langka gitu ya untuk menghasilkan komoditi itu bisa barang bisa jasa yang bernilai gitu ya, valuable yang bernilai, dan mendistribusikannya di antara beberapa orang yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita mendistribusikan kepada keluarga kita itu bukan termasuk ilmu ekonomi gitu ya, karena tidak menghasilkan. Jadi kita harus mendistribusikan dari komoditi itu kepada orang-orang yang berbeda. Nah, 3 permasalahan ekonomi ini adalah permasalahan ekonomi. Kalau pada era klasik itu lebih kepada bagaimana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi itu dihasilkan gitu ya, bagaimana barang atau jasa itu diproduksi, terus siapa saja nanti yang akan mendapatkan barang dan jasa itu, dan mendistribusikannya dengan apa. Nah, pada era modern itu lebih kepada what, jadi produksi itu lebih kepada what, konsumsi itu how, dan distribusi itu untuk siapa barang itu diproduksi gitu ya. Jadi pada era klasik dan pada era modern ini sebenarnya cenderung hampir sama gitu ya, tetapi kalau pada era modern lebih kepada sejumlah pertanyaan gitu ya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu adalah segala macam faktor yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi hal-hal yang mendukung dalam pembuatan kegiatan ekonomi itu adalah faktor produksi. Nah, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah land, kedua labor, ketiga capital, dan keempat adalah entrepreneurship gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, resources gitu ya, resources sumber daya itu berbeda dengan input. Kalau sumber daya itu tidak terpakai, kalau input itu memang yang benar-benar terpakai untuk kegiatan ekonomi. Jadi input atau faktor produksi itu digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu sifatnya adalah langka karena resourcesnya itu juga scarce ya, sifatnya langka. Nah, 4 kategori input yang tadi ada labor, capital, land, dan entrepreneur ability. Labor itu adalah secara luas mencakup physical dan mental, dan dia berasal dari resources yang lebih mendasar, yaitu waktu. Jadi kalau misalkan saya di sini mengajar dari jam 8 misalkan sampai jam 11, berarti itu lebih mendasar kepada time-nya gitu ya. Jadi labor sifatnya adalah langka karena time yang dapat dialokasikan untuk melakukan berbagai tugas itu juga langka gitu ya. Jadi tenaga kerja itu lebih kepada bagaimana suatu sumber daya itu dapat melakukan sesuatu gitu ya, dapat melakukan sesuatu, tidak terbatas hanya misalkan seperti tukang yang mencangkul atau tukang yang membangun gitu ya, tidak hanya tenaga kerja yang tidak terdidik, tapi juga tenaga kerja yang terdidik, misalnya seperti dosen, guru, dan lain-lain, itu juga termasuk labor. Capital, nah capital ini adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi capital ini lebih kepada modal ya, modalnya. Jadi kalau kita bilang kayak real capital goods gitu ya, real capital goods-nya. Nah, capital itu ada 2, ada physical capital dan ada human capital. Kalau physical capital itu kayak semacam real capital goods-nya, jadi barangnya, mesinnya, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa, misalnya pabrik, mesin, peralatan, bangunan, airport, highways gitu ya. Sedangkan human capital itu adalah modal manusianya, jadi knowledge and skill-nya. Nah, land itu adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam tanah gitu ya, tidak terbatas hanya tanah saja sebenarnya kalau land itu. Misal seperti pertanian, perikanan itu juga termasuk ke dalam tanah. Jadi tanah itu lebih kepada natural resources gitu ya,
lebih kepada natural resources. Jadi semacam tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, tenaga air, air untuk minum, ikan, mineral, tanah yang di atasnya didirikan bangunan, living stock gitu ya. Seperti ternak, binatang-binatang yang bukan ternak, dan lain-lainnya seperti batuan dan kayu-kayuan itu termasuk ke dalam land. Nah, yang terakhir adalah entrepreneurial ability. Jadi yang tiga tadi kayak land, capital, sama labor itu termasuk tangible ya, termasuk tangible, faktor produksi yang termasuk tangible atau dapat diraba. Sedangkan entrepreneurability ini termasuk intangible, jadi nggak dapat diraba karena ini adalah skill ya, kemampuan khusus manusia. Jadi kemampuan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang baru dan cara-cara baru dalam memproduksi suatu barang. Nah, tadi kan kita tahu bahwa faktor produksi itu ada 4, ada labor, capital, land, dan entrepreneurial ability. Jadi, balas jasanya apa sih bagi sumber daya itu? Nah, kalau labor, kalau tenaga kerja, balas jasanya adalah upah, wages. Kalau modal, balas jasanya adalah interest, karena misalnya seperti mesin, kita kita beli mesin atau kita hutang ketika kita mau memproduksi sesuatu, kita butuh mesin, maka balas jasanya adalah interest, yaitu bunga gitu ya. Sedangkan land itu balas jasanya adalah rent, sewa. Kalau skill itu balas jasanya adalah profit. Nah, di sini ada scarce goods and services ya. Jadi scarce resources, sumber daya yang langka itu termasuk sumber daya dari barang dan jasa. Jadi kenapa sih kok langka gitu ya? Karena jumlah yang tersedia itu melampaui jumlah yang kita butuhkan. Jadi kita harus memilih gitu ya. Nah, pilihan dalam keterbatasan berarti kita harus meninggalkan beberapa barang dan jasa. Memang ya, kalau manusia itu kan kebutuhannya memang terbatas sebenarnya terbatas. Tetapi keinginan manusia itu yang tanpa batas ya, tidak terbatas. Nah, ini ada yang namanya free goods. Free goods adalah barang yang harganya itu nol, seperti misalkan udara, air, yang merupakan barang bebas. Nah, semakin berjalannya waktu, udara bersih dan air sungai yang bersih itu juga merupakan scarce resources. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjaga resources itu, maka hal itu akan menjadi langka gitu ya. Seperti sekarang saat pandemi, oksigen pun juga termasuk langka, apalagi sewaktu banyak sekali orang-orang yang sakit gitu ya, seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.